Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Alfamart Doro Channel. Belajar matematika mudah dan asik. Di video kali ini saya akan membahas persamaan trigonometri dasar, materi matematika peminatan kelas 11 MIPA SMA. Sebelum video saya mulai, silahkan tekan tombol subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Baik, saya mulai saja menyelesaikan persamaan trigonometri yang sederhana. Ada 3 persamaan trigonometri dasar yang kita bahas, yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Yang pertama, untuk persamaan dalam bentuk sinus, jika sinus X sama dengan sinus alfa, sini X anggota bilangan real ya, maka cara penyelesaiannya adalah X1 sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat atau X2 sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K kali 360 derajat, di mana K-nya adalah anggota bilangan bulat. Jadi tolong ya, kalau belajar itu diamati, dicermati betul. Bentuknya sin X sama dengan sin alfa, maka cara penyelesaiannya ada 2 X1 dan X2 ya. X1 sama dengan alfa plus K kali 360 dan X2 nya sama dengan 180 dikurangi alfa ditambah K kali 360. Sedangkan yang kedua, yang bentuk kosinus, jika kosinus X sama dengan kosinus alfa, maka cara penyelesaiannya adalah X1 sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat atau X2 sama dengan minus alfa ditambah K kali 360 derajat. Jadi kalau kosinus itu plus minus alfa ya. Plus minus alfa ditambah K kali 360 derajat. Sedangkan persamaan yang ketiga dalam bentuk tangen, jika tangen X sama dengan tangen alfa, maka X1 2 sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Perhatikan betul untuk tangen X1 2 nya sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Sedangkan pada sinus dan kosinus ini K kali 360 derajat. Begitu guys bedanya. Untuk lebih jelasnya saya berikan contoh soalnya ya. Tapi tolong diingat-ingat dulu, dipahami dulu ketiga rumus trigonometri dasar itu. Baik, kita nantikan dulu contohnya. Contoh yang pertama, tentukan penyelesaian dari persamaan berikut untuk X ya, X-nya di sini sudut antara 0 derajat sampai 360 derajat. Ya, jadi biasa yang kita gunakan ukuran sudutnya dalam derajat dan radian. Kali ini saya bahas sudut dalam bentuk ukuran derajat. Sinus X sama dengan setengah, sinus X ditambah setengah sama dengan 0 ya. Menyelesaikan persamaan artinya mencari X, mencari semua sudut yang memenuhi persamaan trigonometri tersebut. Nah, di sini sinus X plus setengah sama dengan 0. Tadi rumusnya apa untuk sinus? Harus diingat ya, sinus X sama dengan sinus alfa. Maka X1 sama dengan titik-titik, X2 sama dengan titik-titik. Itu yang harus kalian ingat untuk menyelesaikan persamaan ini. Sinus X ditambah setengah sama dengan 0, maka saya rubah dulu. Di sini setengahnya di ruas kiri, maka saya pindah di ruas kanan menjadi min setengah. Sin X sama dengan min setengah. Kemudian akan saya rubah menjadi sin X sama dengan sin alfa. Jadi min setengahnya ini akan saya ganti menjadi sin berapa gitu ya. Baik, syarat untuk bisa menyelesaikan persamaan trigonometri, kalian harus hafal nilai-nilai trigonometri sudut-sudut istimewa ya.
Di sin 0 derajat berapa, sinus 30 derajat berapa, sin 45, sin 60, sin 90, dan seterusnya. Itu harus kalian kuasai dulu ya. Nah, di sini min setengah, saya ganti min sin 30. Karena setengah itu sama dengan sinus 30 derajat ya. Nah, sekarang bentuknya tadi kan sin X sama dengan sin alfa. Nah, di sini ada min sinnya, maka supaya bentuknya seperti konsep dasar, maka saya gunakan rumus ini. Sinus min A sama dengan min sin A ya. Sin min A, ini sudutnya negatif, itu sama dengan min sin A. Maka di sini min setengah bisa saya ganti min sin 30. Nah, di sini min sin 30 dengan rumus ini, maka akan saya ganti menjadi sin min 30 derajat ya. Jadi min sin 30 derajat sama dengan sin min 30 derajat. Sudah paham sampai situ ya? Oke. Supaya bentuknya itu sama dengan sin X sama dengan sin alfa. Nah, kemudian penyelesaiannya ingat tadi X1 apa, X2 apa ya. Nah, X1-nya sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Maka di sini X1 sama dengan min 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita cari semua X yang memenuhi, di mana K-nya adalah bilangan bulat. Bilangan bulat itu bisa positif, bisa negatif, bisa 0 ya. Saya mulai dari 0 dulu, K sama dengan 0, maka X1 atau X sama dengan min 30 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Ini kalau dihitung hasilnya min 30 derajat. Jadi X-nya min 30 derajat. Di sini TM tidak memenuhi karena apa? X-nya diminta 0 derajat sampai 360 derajat. Jadi kalau min 30 derajat di luar interval yang diminta. Sekarang kita lanjut untuk K-nya 1 ya. K-nya 1, maka X sama dengan min 30 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Kita hitung hasilnya 330 derajat. Nah, ini memenuhi ya karena masuk dalam interval yang diminta. Kita lanjut untuk K sama dengan 2. K sama dengan 2, maka X sama dengan min 30 ditambah 2 kali 360. Nah, ini dihitung hasilnya 690 derajat. Nah, di sini tidak memenuhi karena di luar interval yang diminta. Apalagi kalau K-nya sama dengan 3, K-nya sama dengan 4, K sama dengan 5, dan seterusnya, maka akan di luar interval yang diminta. Bagaimana kalau K-nya negatif ya? Kita coba untuk K-nya minus 1, maka X1 sama dengan min 30 kali min 1 kali 360 derajat. Maka hasilnya minus 390 derajat. Nah, di luar interval ini. Untuk K sama dengan min 2, ya lebih keluar dari interval yang diminta. Jadi ini semuanya sudah kita temukan X-nya ya. Untuk X1. Nah, sekarang untuk X2 tadi rumusnya apa? X2 sama dengan 180 derajat dikurangi alfa plus K kali 360 derajat. Nah, di sini tadi alfanya min 30, maka X2-nya 180 derajat dikurangi min 30 derajat plus K kali 360 derajat. 180 dikurangi min 30 derajat hasilnya 210 derajat ya. Jadi X2 sama dengan 210 derajat ditambah K kali 360 derajat. Seperti tadi kita mulai K-nya dari 0 dulu. K sama dengan 0, maka X2 atau X sama dengan 210 derajat ditambah 0 kali 360 derajat, hasilnya 210 derajat. Di sini memenuhi ya. K-nya 1, maka X sama dengan 210 ditambah 1 kali 360, hasilnya 570. Di sini TM tidak memenuhi karena di luar interval yang diminta. Apalagi K-nya 2, 3, 4. Kalau K-nya negatif, K-1, X2, maka X2 sama dengan 210 ditambah min 1 kali 360. Hasilnya akan min ya, negatif di luar interval yang diminta. Jadi ini semuanya sudah kita cari. Maka kita simpulkan penyelesaiannya, himpunan penyelesaiannya adalah kita urutkan dari yang kecil. Yang kecil tadi 210 derajat, kemudian
330 derajat, itu yang memenuhi. Jadi X yang memenuhi untuk sin X derajat plus setengah sama dengan 0 antara 0 derajat sampai 360 derajat adalah 210 derajat dan 330 derajat. Jadi maksudnya di sini sin 210 derajat ditambah setengah itu hasilnya 0. Kemudian sin 330 derajat ditambah setengah juga sama dengan 0. Begitu artinya ya. Sekarang kita berikan contoh yang kedua, cosinus 3x sama dengan setengah akar 2. Sekali lagi kita mencari semua nilai X yang memenuhi persamaan tersebut, X antara 0 sampai 360 derajat saja. Nah, di sini cos 3x ya. Tadi konsep dasarnya cos X sama dengan cos alfa. Sekarang di sini cos 3x. Jangan bingung ya. Cos 3x sama dengan setengah akar 2, maka bisa saya ganti cos 3x sama dengan cosinus 45 derajat. Jadi setengah akar 2 itu sama dengan cosinus 45 derajat. Nah, ini bentuknya cos X sama dengan cos alfa. Penyelesaiannya tadi gimana? X1, X2-nya bagaimana? Tadi ada 2 ya. X-nya plus minus alfa plus K kali 360 derajat. Baik, ini kita sesuaikan karena cos 3x, maka di sini yang pertama 3x1 ya sama dengan 45 derajat ditambah K kali 360 derajat. Di alfanya di sini 45 derajat. Jadi 3x1 sama dengan 45 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, kalau X1 berarti gimana X1? Kalau X1 berarti kita bagi 3 semuanya ya. Kita bagi 3 semuanya, maka ini 15 derajat ditambah K kali 120 derajat. Jadi semuanya kita bagi 3. Maka X1 sama dengan 15 derajat ditambah K kali 120 derajat. Nah, sekarang kita cari X1 semuanya dengan menghitung K ya, mulai dari 0 dulu. K-nya 0, K-nya 0 mana? Kelewatan ini. Kalau K-nya 1 ya, K-nya 1 maka X1 sama dengan 15 derajat ditambah 1 kali 120 derajat, hasilnya 135 derajat. Masuk ya. Ya. K-nya 2, X1 sama dengan 15 derajat ditambah 2 kali 120 derajat. Hasilnya berapa? 255 derajat, memenuhi. K-nya 3, maka X1 sama dengan 15 derajat ditambah 3 kali 120 derajat. Hasilnya 375 derajat, tidak memenuhi karena di luar yang diminta. Apalagi K4. Nah, tadi ada K0 ya, maaf K0. Kalau K-nya 0, maka X1 sama dengan 15 derajat ditambah 0 kali 120 derajat. Hasilnya berapa? Hasilnya 15 derajat. Memenuhi tidak? Memenuhi ya? Ya, memenuhi. Oke, kelewatan di situ. Nah, sekarang yang kedua, 3x2. Tadi kan rumusnya cos X sama dengan cos alfa, maka X12-nya plus minus alfa ya. Di sini plusnya sudah, sekarang minusnya. 3x2 sama dengan min 45 derajat ditambah K kali 360 derajat. Maka X2 sama dengan min 15 derajat ditambah K kali 120 derajat. K-nya 0, maka hasilnya min 15 derajat itu tidak memenuhi. K-nya 1, X2-nya 105 derajat itu memenuhi. K-nya 2, hasilnya 225 derajat memenuhi. K-nya 345 derajat memenuhi ya. Kalau K-nya 4 gimana? K-nya 4 kali 120 derajat, 480 ya, dikurangi 15. Di luar interval. Jadi K sama dengan 4 tidak memenuhi, apalagi K5, K6 dan seterusnya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah, maaf, kita tadi untuk K0 hasilnya 15 derajat ya. 15 derajat, kemudian berapa? 105, kemudian
135, kemudian 225, 255, 345 ya. Jadi himpunan penyelesaiannya seperti ini. Oke, itu untuk sinus dan kosinus ya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Sekarang yang ketiga untuk tangen ya. Jika tangen X sama dengan tangen alfa, maka X12-nya sama dengan alfa plus K kali 180 derajat ya. Bedakan dengan sin dan kosinus tadi. Contoh, tentukan himpunan penyelesaiannya 3 tangen X derajat. 3 tangen 3X derajat sama dengan akar 3 untuk X antara 0 derajat sampai 360 derajat. Perhatikan di sini soalnya sudah agak kompleks ya. Jadi bertahap. Ya, oke. 3 tangen 3X derajat sama dengan akar 3. Kita ingin merubah ke bentuk dasar ini ya. Tangen X sama dengan tangen alfa. Maka ini kita ganti dulu, tangen 3X sama dengan berapa? Tangen 3X. Akar 3 dibagi 3 ya. Berapa itu? Sepertiga akar 3. Tangen 3X sama dengan sepertiga akar 3. Nah, sepertiga akar 3 ini kita ganti tangen berapa gitu ya. Oke, tangen berapa? Tangen 30 derajat. Jadi tangen 30 derajat itu sepertiga akar 3. Oke, di sini tangen 3X sama dengan tangen 30 derajat. Kita selesaikan dengan rumus dasar ini. Maka 3X12 rumusnya hanya 1, X12 alfa plus K kali 180 ya. Maka di sini 3X boleh saja 3X saja, tidak usah 3X12 gitu ya. 3X sama dengan, nah ini tadi alfanya 30 derajat, maka 30 derajat ditambah K kali 180 derajat. Maka X12 berapa? Nah, kita bagi 3 semuanya, 10 derajat ditambah K kali 60 derajat. Baik, kita mulai. K-nya 0 ya, K-nya 0. Berapa kalau K-nya 0? K-nya 0 berarti X-nya 10 derajat ya. K-nya 0, di sini 0 tambah 10 derajat sama dengan 10 derajat. Sekarang kalau K-nya 1 berapa X-nya? K-nya 1 kali 60, 60 tambah 10, 70 ya. Oke, sekarang kalau K-nya 2 kali 100, 2 kali 60 120 tambah 10 berapa? 130. Sekarang K-nya 3 kali 60 berapa? 180 tambah 10 berapa? 190. K-nya 4 60 berapa? 240 tambah 10 250 ya. Oke, K-nya 5 kali 60 itu 300 tambah 10 310. K-nya 6 kali 60 berapa? 360 ditambah 10 370 di luar interval yang diminta, jadi tidak memenuhi. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 10 derajat, 70, 130, 190, 250 dan 310 derajat. Gitu adik-adik, anak-anak semuanya, siswa kelas 11 MIPA ya. Cara menyelesaikan persamaan trigonometri dasar. Tolong dipahami, hanya ada 3 bentuk itu, sin, cos, dan tangen. Yang teliti, yang cermat, dan yang titen, telaten ya. Itu kunci dari kesuksesan kalian belajar matematika. Begitu yang dapat saya sampaikan hari ini. Selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.